Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah berkumpul untuk tugas kelompok kita hari ini. Nah, saat ini kita akan menganalisis dua kasus video, yakni yang pertama bad practice dan satunya good practice terkait penerapan manajemen ASN dan smart ASN di Kementerian ATR BPN. Kita akan mulai dengan video bad practice tentang kasus mafia tanah yang melibatkan seorang kepala kantor. Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lampung Selatan, Lukman atau LKM, dan pejabat pembuat peta tanah PPAT Teresia atau TRS ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Keduanya ditetapkan tersangka atas dugaan mafia tanah seluas 1,7 hektar di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Tanah milik Kemenak Lampung. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari ini menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan hak atas tanah di atas sertifikat hak pakai nomor 12 garing NT garing 1982 dan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saudara LKM selaku Kepala BPN Kabupaten Lamsel tahun 2008 dan saudara. Berdasarkan video tadi, kita melihat seorang mantan kepala kantor BPN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar ASN. Untuk memahami akar masalahnya, mari kita gunakan analisis diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Isu utamanya adalah kepala kantor terlibat kasus mafia tanah. Kita akan mengisi 4 kategori utama, yakni man atau orang, method yakni proses, environment atau lingkungan, dan material atau sistem dan sarana. Siapa yang mau mulai duluan? Aku bisa mulai duluan kali ya dari sisi man atau orangnya nih. Kasus ini tuh menunjukkan kegagalan pada integritas diri ASN-nya. Sebagai seorang ASN kan seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Nah, dia tuh justru malah melakukan tindakan kriminal. Ini kan jelas melanggar kode etik ya dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN tuh. Khususnya tuh dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Kalau dari aku itu mungkin dari metodenya ada siapa? Aku setuju sih Naba. Dari sisi metode ya atau prosesnya, tindakan ini kan bisa terjadi karena adanya celah dari sistem administrasi pengadaan tanah. Prosedur yang masih manual atau kurangnya pengawasan ketat bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi data dan dokumen tanah sehingga bisa memudahkan praktik ilegal seperti ini gitu sih. Oh, betul sekali. Saya dari perspektif saya di bidang material atau sistem atau sarana, masalahnya adalah kurangnya sistem informasi ASN yang terintegrasi secara nasional. Jika semua data dari pengadaan hingga pendaftaran ter- tergit- terdigitalisasi dan terintegrasi, akan sulit bagi oknum untuk memanipulasi data tanpa terlacak. Sistem yang smart sesuai dengan modul Smart ASN akan meminimalisir interaksi tatap muka yang bisa memicu praktik pungli dan korupsi. Mungkin dari sisi environment ada. Eh, Kalau dari sisi environment atau lingkungannya ya, saya melihat adanya lingkungan kerja yang kurang mendukung budaya anti korupsi. Mungkin ada tekanan dari pihak luar atau bahkan dari internal yang membuat oknum merasa bisa melakukan tindakan ini tanpa hukuman yang berat. Ketiadaan pengawasan internal ini yang kuat juga juga menjadi pemicu utamanya. Kalau dari saya mungkin itu ya. Oke, terima kasih teman-teman analisisnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa akar masalahnya itu sangat kompleks ya dan saling berkaitan. Pelanggaran individu atau man itu bisa terjadi karena adanya celah dalam proses yakni metode, sistem yang belum memadai yakni material, dan lingkungan yang permisif atau environment. Oke, sekarang mari kita beralih ke video good practice. Video ini menampilkan layanan peralihan hak secara elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian ATR BPN. Sebagaimana menurut kalian, apakah layanan ini mencerminkan penerapan ASN dan Smart ASN yang baik? Kita tonton dulu ya videonya.
Halo Sob, ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status layanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual. Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung ke Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Oke, dari video tadi, apakah ada komentarnya teman-teman tentang penerapan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik? Silahkan. Oh, tentu saja ini adalah contoh nyata implementasi Smart ASN. Layanan ini terintegrasi langsung dengan Dukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak. Ini membuktikan ASN sudah cakap digital, yaitu mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Proses juga menjadi lebih aman karena minim interaksi fisik. Gimana pendapat yang lain? Aku setuju banget ya dengan Mas Evan. Kalau dari sisi manajemen ASN-nya, layanan ini tuh meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Petugas kami itu tidak lagi perlu memeriksa dokumen fisik secara berlebihan karena semuanya sudah diverifikasi secara digital. Nah, ini juga mengurangi risiko pungutan liar dan mempercepat proses yang sejalan dengan prinsip berorientasi pelayanan yang menjadi salah satu nilai dasar dari ASN. Mungkin dari yang lain? Aku juga melihatnya itu sebagai bentuk manajemen ASN yang modern ya. Dengan layanan ini kan kinerja ASN menjadi lebih terukur dan lebih efisien. Masyarakat tuh nggak perlu lagi datang ke kantor, terus yang otomatis tuh juga mengurangi beban kerja manual dan mengarahkan fokus ASN ke tugas yang lebih strategis lainnya sih. Nah ini kan juga jadi menciptakan good corporate governance di lingkungan BPN ya. Menurut aku, layanan ini juga memiliki implikasi positif sih bagi kami yang di seksi pengadaan tanah.
Adanya sistem elektronik yang terintegrasi seperti ini akan meningkatkan transparansi. Masyarakat bisa memantau status permohonan mereka secara online dan ini akan meminimalisir sengketa yang disebabkan oleh ketidakjelasan dari informasi. Itu sih. Oke, mantap. Luar biasa banget ya. Jadi dari diskusi kita sangat jelas bahwa manajemen ASN dan Smart ASN itu dua pilar yang saling mendukung. Manajemen ASN menekankan pada integritas, profesionalisme, dan etika, sementara Smart ASN memberikan alat dan kompetensi digital untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut secara efektif dan efisien. Nah, transformasi digital dalam layanan publik seperti pelayanan pelayanan peralihan elektronik ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menjadi benteng untuk mencegah praktik practice seperti kasus mafia tanah. Semoga ke depannya praktek-praktek yang buruk itu segera diminimalisir dan terkurangi. Semangat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Salam, terima terima kasih. kasih. Terima kasih.